Kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Perkenalkan, nama saya Diana Ekawati dari SMA Muhammadiyah 8 Gresik. Saya Sugianto dari SMKS Sunan Giring Gresik. Saya Elis Kusumawati dari SMA Muhammadiyah 8 Gresik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak kabarnya? Oh, kabar saya sangat baik sekali dan bahagia. Alhamdulillah sehat Pak. Baik, sangat sehat, walafiat. Baik Pak Sugi. Sebelum kita memulai proses coachingnya nih Pak ya, saya kan berperan sebagai pengamat Pak atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan si coaching nanti ya. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya nih, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik nih Pak, rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi Bapak juga harus tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses aktif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti proses percakapan Bapak ketika melakukan coaching, Bapak jangan lupa ya Pak untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik yang akan menjadi acuan saya dalam mengamati Bapak. Bagaimana Pak? Bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke, baik Bapak. Begitu selanjutnya ini, sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan, boleh ya Pak? Boleh. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Yang ingin saya kembangkan ada dua, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini Bapak, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Iya, nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coaching saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi. Oke, baik, mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya Pak agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti. Nah Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang saya tuju adalah bahwa nanti dalam coaching saya bisa menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam percakapan nantinya. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bapak silakan memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya harap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak tentukan lagi. Ya, terima kasih Bu. Baik Bapak, silakan dimulai untuk proses coachingnya. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Ketemu lagi dengan Bu Diana. Apakah sekarang waktunya longgar Bu Diana? Iya Bapak, alhamdulillah sudah selesai mengajarnya tadi. Oh iya. Bagaimana kabarnya Bu Diana hari ini? Alhamdulillah sehat Bapak, tapi kok saya banyak pikiran ya Bapak ya. Oh iya, kalau Bu Diana banyak pikiran, kalau mau bercerita tentang hal yang ada di pikiran Ibu, silakan kalau ingin bercerita Bu. Iya, sebenarnya Pak, saya ingin
saya ini kan ada beberapa masalah Pak ya, bukan masalah sih sebenarnya, sebuah tantangan yang harus diselesaikan dalam waktu dekat. Apakah Bapak bisa membantu ke saya untuk mendapatkan solusinya? Baiklah, dengan senang hati Bu saya bantu Bu Diana untuk mendapatkan solusinya. Alhamdulillah. Semoga pembicaraan ini bermanfaat ya Bu. Nggih Bapak. Kita mulai dari mana nih Bu Diana? Atau boleh diceritakan tantangan yang tadi Bu Diana bicarakan dari awal? Nggih Bapak. Jadi Bapak, sebenarnya saya ini kan salah satu staf kurikulum yang ada di sekolah ini Pak. Saya melihat 2 tahun terakhir itu mengevaluasi. Sebenarnya sekolah kita itu tiap harinya itu punya prestasi Pak. Datang terus prestasinya. Cuma asal dari prestasi itu berasal dari kegiatan non-akademik, kompetisi non-akademik, sehingga muncullah tantangan yang diberikan oleh kurikulum bahwa bagaimana sekolah ini untuk prestasi akademik tahun ini bisa naik, jadi imbang Pak antara prestasi non-akademik dan akademiknya. Ini yang jadi beban pikiran saya Pak. Oh begitu ya. Jadi Bu Diana diminta untuk membuat inisiatif kegiatan yang menunjang prestasi akademik di sekolah ini. Iya Bapak. Kira-kira menurut Bu Diana kendalanya seperti apa? Kalau melihat kendalanya itu salah satunya adalah dari siswa. Saya melihat kok siswa di sini kalau diajak kompetisi ini ada rasa kurang percaya diri ya Pak ya. Jadi merasa oh pasti saya tidak menang Bu kalau ikut kompetisi seperti ini. Seperti itu Pak. Baiklah, saya paham maksud Bu Diana. Bisa dijelaskan kembali bagaimana Bu Diana menilai anak yang kurang percaya diri dalam ikut lomba akademik, olimpiade atau kompetisi sains seperti apa ya Bu, itu bisa dijelaskan? Nggih Pak. Saya melihat anak-anak itu nggak percaya diri itu saat kemarin Pak ikut lomba. Saya minta anak-anak kan ikut lomba kimia ya Pak ya. Terus di hasilnya ternyata dari 4 tim yang ikut itu 2 tim itu nilainya di bawah rata-rata, sedangkan salah satu tim itu nilainya 100 Pak. 100 ini saya lihat itu sudah bagus karena yang masuk semifinal ini nilainya 107, hanya selisih 7 poin Pak. Tapi ini jadi pukulan berat bagi mereka. Jadi ada rasa bersalah dilihat dari bolak-balik minta maaf ke saya Pak karena mereka tidak berhasil masuk semifinal. Nah, hal ini juga jadi pikiran saya. Saya ngajak anak-anak untuk fokus semangat untuk lomba di bulan depan ini, kok ya tidak ada yang merespon Pak. Jadi saya melihat kok rasa percaya dirinya ini kok turun Pak untuk ikut lomba. Apakah saya boleh tahu Bu, persiapan anak-anak untuk mengikuti kompetisi sejauh ini seperti apa? Kita tahu Pak, kalau di sekolah ini itu ada kelas intensif Pak, ada kelas olimpiade, bahwa setiap minggunya itu anak-anak sudah diberi fasilitas bahwa mereka akan mendapatkan bimbingan belajar di mata pelajaran yang mereka minati. Sedangkan jika ikut olimpiade Pak, sebulan sebelum ikut olimpiade itu pasti ada pembimbingan intensif. Nah, seperti itu. Jadi mereka itu sebenarnya saya yakin sangat mampu untuk ikut kompetisi. Jadi tidak ada alasan bahwa mereka kok saya kurang persiapan, nggak mungkin karena sekolah sudah menyiapkannya. Oh, jadi sebenarnya sekolah sudah memiliki persiapan dan penguatan yang baik untuk anak-anak. Iya, Bapak. Lalu menurut Bu Diana dari skala 1 sampai 10, di mana posisi program ini bisa dikatakan berhasil untuk mencapai tujuan? Kalau saya melihat program yang baru berjalan ini masih tahap 5, Bapak. Masih harapannya ingin sampai ke tahap 10. Kira-kira bagaimana cara Bu Diana bisa mencapai angka 10? Yang pertama pasti siswanya Pak. Saya harus memiliki target siswa. Mungkin karena kemarin kendalanya siswanya terlalu sedikit pilihannya, saya harus ngajak banyak siswa lagi, lebih banyak siswa lagi untuk ikut kelas intensif. Untuk bisa ibaratnya tidak fokus ke 1 orang 2 orang itu saja, tapi ada banyak pilihan, ada banyak siswa yang mungkin bisa saya ikutkan lomba-lomba akademik di luar sana. Oh, kira-kira selain siswa, kira-kira ada cara lain untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya ada ya Pak ya. Kalau ada siswa kan pasti ada guru. Jadi mungkin saya harus sering komunikasi dengan guru-guru pembimbingnya, kolaborasi lah.
bertanya apakah selama pembimbingan itu ada masalah atau ada kendala. Jadi kita bisa mencari solusinya bersama. Seperti itu, Pak. Baik sekali, De Bu Diana. Apakah ada lagi Bu yang bisa digali untuk mencapai tujuannya? Di setiap ide ini kan tetap harus ada kebijakan di belakangnya ya Pak ya. Apalagi saya seorang guru biasa, mungkin staf. Jadi saya mungkin harus menjalin komunikasi juga dengan pemangku kebijakan di sekolah, pakar kurikulum dan kepala sekolah untuk membuat kebijakan untuk mendukung kegiatan ini. Mungkin yang paling penting ada ide dari sekolah sebelah Pak. Kalau sekolah sebelah itu dia ada ide di mana setiap siswa saat mengikuti lomba tersebut, mereka datangkan dosen ke sekolah itu untuk pemantapan siswanya, sehingga siswanya lebih mantap lagi untuk ikut kompetisi. Dan ini yang belum dilakukan oleh sekolah kita. Mungkin sekolah kita bisa menirunya Pak. Luar biasa Bu Diana. Kira-kira apa rencana Bu Diana buat untuk mencapai tujuan tersebut? Rencananya yang pertama otomatis saya harus intensif ngobrol dengan wali kelas untuk menggali potensi siswa yang ada di kelas masing-masing yang tidak terlihat oleh saya. Mungkin wali kelas bisa memberikan saran atau mengajukan siswanya untuk mengikuti kelas intensif ini, sehingga pembimbingan untuk siswa mengikuti olimpiade akan lebih baik lagi. Yang kedua otomatis membuat kebijakan ya Pak ya, yang tadi mengundang dosen tamu pada saat siswa mulai mengikuti pemantapan. Jadi kesehariannya mereka sudah didampingi oleh guru pembimbingnya, tetapi pada di akhir nanti akan ada dosen yang bisa didatangkan ke sekolah untuk memperkuat pemahaman mereka, pengetahuan siswa yang ikut lomba, sehingga pada saat lomba rasa percaya dirinya meningkat. Apa komitmen Bu Diana untuk membuat rencana aksi tersebut? Komitmennya otomatis saya harus kembali lagi mengingat tujuan dasar adanya program ini. Jadi tujuan ini adalah goalnya. Bagaimana saya harus merencanakan secara matang tahapan-tahapannya yang sudah saya rencanakan, dan otomatis pembiayaan Pak, karena mengundang orang luar untuk jadi pembimbing kita ya otomatis butuh anggaran. Jadi selain itu juga saya harapannya bisa menggandeng selain warga sekolah, ibu kepala sekolah, pemangku kebijakan, pakar kurikulum dan teman-teman pembimbing, juga saya harus menggandeng orang tua siswa. Jadi berkolaborasi dengan orang tua siswa bagaimana mereka bisa mendukung prestasi anak secara akademik dari rumah. Seperti itu Pak. Luar biasa Bu Diana. Lantas apa yang bisa diambil dari percakapan kita kali ini Bu? Dari percakapan ini saya jadi yakin Pak. Jadi saya ide-ide yang ada di kepala saya sejak dulu itu bisa saya tuangkan hari ini. Jadi saya yakin bahwa di tiap permasalahan itu sebenarnya kita sudah memiliki tahapan-tahapannya, cuma saya belum berani untuk mengutarakannya. Jadi melalui percakapan ini saya semakin yakin bahwa setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Jadi tantangan yang diberikan oleh wakil kurikulum kepada saya tentu saja bisa saya kerjakan, laksanakan dengan baik jika saya bisa memiliki perencanaan yang bagus. Alhamdulillah Bu Diana sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kali ini. Mudah-mudahan Bu Diana dapat membuahkan hasil yang terbaik. Amin. Jangan lupa mencatat segala perkembangan kemajuan Bu. Siap, Pak. Agar nanti Bu Diana bisa mengevaluasi dan merefleksikan program yang sudah Bu Diana jalankan. Iya, siap Pak. Terima kasih. Sama-sama Bu ya. Demikian ya Bu ya yang bisa kita diskusikan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat apa yang menjadi topik yang kita perbincangkan di sore hari ini. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak?
Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Sehat ya Pak Ya, ya. sehat. Oke, baik Pak Sugi. Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Pak Sugi dengan coachingnya terkait proses coachingnya ini ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan nih Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal lagi. Boleh ya Pak? Boleh. Oke. Nah Bapak, untuk pertanyaan pertama ini, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching? Dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Untuk yang sudah saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi, yaitu mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Dari yang hasil Bapak sampaikan ini tadi ya, sesuai dengan catatan saya nih Pak. Di catatan saya, Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti ketika tadi Bapak ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan di prasupervisi tadi Pak. Mengharapkan ada dua ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan dari catatan saya ini juga sudah terlaksana semua. Dan yang paling penting proses tadi, dari proses tadi ya Pak, saya juga mencatat bahwa Bapak sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana Bapak memulai dari tujuan tadi Pak G, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum Pak, dari catatan saya Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan luar biasa. Ya, terima kasih Bu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya Pak. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Pak? Kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi coach tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian saya menggunakan salah satunya mungkin teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi coachnya tadi agak kurang rileks gitu nih Iya, Pak. benar. Baik Pak. Kehadiran penuh atau presence itu menjadi harapan Bapak nantinya ya, agar bisa lebih dikembangkan lagi gitu. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan nih dalam diri Bapak. Tidak hanya potensi ini tapi juga potensi-potensi yang lain Pak, agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Ya Bapak, saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal untuk Bapak nantinya ke depan ketika memberikan proses bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Bapak tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirtanya itu Pak harus dilaksanakan terus, begitu ya Pak? Iya. Oke. Sebuah proses yang luar biasa ini dengan Pak Sugianto semoga bisa berdampak bagus untuk kedepannya lagi ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elis. Waalaikumsalam Bu Diana. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bu Elis hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, alhamdulillah. Baik, Bu Elis, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching antara Bu Elis dan rekan sejawat. Namun sebelum Bu Elis memulai percakapan, izinkan saya menyampaikan rubrik penilaian mengenai observasi yang akan dilakukan nanti. Jadi untuk Bu Elis tahu, ada beberapa yang menjadi acuan saya untuk mengobservasi Bu Elis. Yang pertama yaitu
kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bu Eli juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dalam mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan antara Bu Elis dan Pak Sugianto dapat dilakukan dengan menerapkan alur tirta. Jadi yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik nilai yang akan saya jadikan dalam proses observasi nanti, Bu Elis. Bagaimana, apakah bisa dipahami oleh Bu Elis? Bisa Bu, bisa dipahami. Nah, oke, baik Bu Elis. Selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya ada beberapa pertanyaan. Boleh saya sampaikan ya Bu Elis ya? Iya Bu, Nah, monggo. jadi apa nih sebenarnya kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Elis nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tentunya kompetensi inti dari coaching. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching saya. Luar biasa Bu Elis. Pertanyaan selanjutnya dari kompetensi tadi, mana yang ingin Bu Elis lebih kembangkan daripada yang lain? Yang ingin lebih spesifik saya kembangkan itu Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya dalam proses coaching nanti Bu. Ya, tentu saja mendengarkan aktif ini adalah kunci dari setiap proses coaching ya Bu Elis ya. Ya, nanti harapannya nanti di akhir proses coaching Bu Elis bisa menilai keberhasilannya dilihat dari mana ya Bu ya? Dari indikator ketercapaian saya itu Bu ya, nanti saya bisa menemukan atau saya bisa membantu coach saya menemukan solusinya seperti itu Bu, dengan cara tadi menerapkan kompetensi mendengarkan, kemudian saya bisa menuntunnya, dan tentunya saya sesuaikan dengan alur tirta dan rasa. Semoga proses coaching nanti berjalan dengan lancar ya Bu Elis ya. Terima Bu kasih. Elis berhasil bisa menuntun coaching menemukan solusinya. Terima kasih Bu Diana. Baik, silakan dimulai proses coachingnya Bu Elis. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Elis? Ya, alhamdulillah baik. Pak Suki sendiri gimana kabarnya? Oh iya, alhamdulillah kabar saya juga sangat baik-baik saja dan juga bahagia karena hari ini mendapatkan rezeki yang banyak. Alhamdulillah. Kok kelihatannya Pak Suki agak murung ini, ada apa? Nah, saya orangnya hari ini sedih dapat rezeki yang banyak kok gitu bilang murung. Bahagia nih. Iya, benar. Ada apa Pak Suki? Oh iya, hari ini itu ada Bu Elis, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Bu Elis terkait dengan permasalahan yang sedang saya hadapi. Mungkin dengan Bu Elis ini ada bisa didiskusikan. Nggih, monggo, saya longgar sekali. Jadi sebelum mulai nih cerita Pak Suki, berarti arah perbincangan kita hari ini tuh tentang apa nih Pak? Oh, yang ingin saya ceritakan hari ini yaitu tentang pergaulan bebas di alami oleh siswa saya, khususnya yang perempuan itu ya. Bagaimana pergaulan di rumah itu bisa terdeteksi, tidak terlalu bebas banget gitu ya, jadi terkontrol seperti itu Pak. Nggih, jadi tujuan dari perbincangan sore ini apa Pak? Pak Suki ingin mendapatkan apa? Ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh murid saya itu tadi. Oke, jadi Pak Suki ingin mendapatkan solusi dari permasalahan di siswanya terkait pergaulan bebas itu Pak. Ya, benar. Oke, nah sebelum kita ke solusi Pak Nge, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kira-kira Pak, bagaimana pengawasan terkait ketertiban atau pengawasan tentang aturan-aturan siswa di sekolah Pak Suki? Kalau masalah aturan di sekolah itu sebenarnya sudah kaku, Bu Elis, dari aturan pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Mungkin kalau di dalam kelas itu ada kelas yang bercampur, ada yang juga yang berpisah. Mungkin kalau kelas yang bercampur itu jurusan TKJ, terus yang dipisah itu jurusan PK.
ada juga yang bercampur jurusan anak perempuan diminati juga oleh anak laki-laki, tergantung siswanya yang ingin memilih jurusan tersebut. Tapi dalam hal ini kita memberikan pembatasan di dalam pergaulan di sekolah itu. Kalau untuk perempuan itu tetap ya memakai norma-norma, yaitu harus diharuskan untuk berkerudung, harus memakai pakaian yang tidak boleh terlalu ketat, ya berlonggar, pokoknya bernuansa-nuansa Islami seperti itu. Oke, kira-kira menurut Pak Sugi sebabnya apa mereka kok sampai los seperti itu? Ya mungkin karena komunitas perkumpulan, yang mana komunitas perkumpulan saat ini mungkin di sekolah itu kelihatannya baik-baik saja, tetapi di luar itu sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu di sini itu perlu adanya kolaborasi atau integrasi ya, edukasi di sekolah ini bisa dibawa oleh siswa saat di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat ataupun lingkungan pertemanan yang di luar sekolah. Kalau mungkin di sekolah itu bisa terkontrol karena ada bapak ibu guru yang mengajar, ada aturan-aturan sekolah yang sudah ditaati dan dilaksanakan oleh semua siswa. Tapi ini yang menjadi kekhawatiran itu adalah di luar sekolah. Jangan sampai nanti tiba-tiba anak perempuan itu mengalami kecelakaan ya. Mungkin bisa dalam ini bisa kita artikan sebuah hamil di luar nikah, jangan sampai terjadi. Tetapi kekhawatiran kita itu perlu kita jaga, ya, perlu kita miliki supaya apa? Jangan sampai terjadi. Oke, jadi memang komunitas tadi ya, Ya menjadi salah satu penyebab di antara permasalahan yang dihadapi Pak Sugi. Nah, Pak Sugi tadi sudah berhasil mengidentifikasi. Nah, kira-kira rencana dari Pak Sugi sendiri apa untuk menghadapi itu semua? Rencana saya adalah ingin melakukan komunikasi dengan orang tua, yang mana aturan sekolah ini bisa juga diterapkan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan pergaulan edukasi ini bisa dibawa di lingkungan komunitas mereka. Yang mungkin ya, sekolah saya itu memiliki inisiatif atau sudah menjalankannya, tetapi belum maksimal. Untuk mendatangkan wali murid itu mungkin hanya setiap 3 bulan sekali, mungkin dalam saat pengambilan rapot, ada saat pembayaran pendidikan sekolah itu pasti mendatangkan wali murid atau kegiatan-kegiatan yang lain. Tetapi untuk edukasi pergaulan ini belum. Jadi inisiatifnya adalah setiap bulan sekali itu ingin mendatangkan wali murid ke sekolah. Terus di situ diberikan semacam workshop lah ya, bagaimana sekolah ini tetap bertanggung jawab terhadap pergaulan siswa selama di luar lingkungan sekolah. Dalam artian mungkin kalau di sekolah itu 7-8 jam di dalam proses pembelajaran, di rumah setidaknya itu orang tua tetap bisa mengontrol. Jadi kalau orang tua di sekolah itu menitipkan anaknya 8 jam, bapak ibu guru di sekolah itu stay menjaga anaknya itu sampai pulang dari sekolah. Begitu juga di sini ya, kebalikannya orang tua juga harus stay untuk mengontrol pergaulan dari anak-anaknya. Mungkin yang paling penting itu adalah kehidupan malam. Bagaimana anak itu dikontrol, aktivitasnya, belajarnya itu sampai jam berapa. Terus main ke rumah teman yang perempuan itu sampai jam berapa. Terus ada acara-acara yang penting seperti hari tahun baru, acara Valentine dan lain sebagainya yang hubungannya dengan kehidupan remaja itu sangat sensitif sekali. Mereka itu berkumpul. Jadi orang tua itu harus bisa mengontrol jam malamnya itu dibatasi jam berapa, misalnya jam 10 ya harus dipatok jam 10, anak itu harus sudah tidur, besoknya harus kembali ke sekolah. Oh gitu. Baik Pak Sugi, luar biasa. Jadi Pak Sugi itu sudah ada planning seperti itu menjalin kolaborasi dengan wali siswa itu mendatangkan wali siswa yang biasanya 3 bulan sekali, itu sekarang porsinya ditambah, kemudian wali siswa tersebut akan diberikan workshop sehingga pengawasan untuk anak-anak itu jadi bisa lebih terpantau gitu Pak. Pak Sugi, terkait rencana dari Pak Sugi, bagaimana komitmen Pak Sugi dalam menjalankan rencana-rencana tersebut dan dukungan dari siapa saja yang Pak Sugi butuhkan supaya rencana yang sudah Pak Sugi pikirkan tadi yang sudah berjalan itu bisa lancar dalam pelaksanaannya Pak Sugi? Komitmen saya itu adalah ingin
apa yang sudah kita planningkan atau sudah kita programkan itu bisa berhasil. Artinya kolaborasi di sini itu tidak hanya kerjasama terus berjalan di tempat tidak. Di sini itu sekolah itu mengintegrasikan. Di rumah itu ada pendidikan dari individu, dari orang tua. Artinya apa? Orang tua itu harus membuat semacam jadwal ya, jadwal. Misalnya jadwal anak ini tidur jam berapa, terus belajarnya itu sampai jam berapa. Itu orang tua harus punya inisiatif. Atau kalau orang tua tidak punya inisiatif, nanti sekolah yang akan memberikan jadwal tersendiri. Jadi di situ itu ada semacam persetujuan bahwasanya ada MOU antara orang siswa, terus wali kelas dan juga wali murid. Jadi segitiga ini harus bekerja sama karena nanti segitiga ini merupakan orang-orang yang terlibat. Oh begitu. Jadi dukungan dari sekolah kemudian dari wali itu sangat dibutuhkan di sini. Iya, ya. Seperti yang direncanakan oleh Pak Sugi tadi yang dibicarakan. Nah, Pak Sugi, bagaimana perasaannya sekarang setelah ternyata Pak Sugi tadi dalam mengutarakan masalah, Pak Sugi sudah bisa mengidentifikasi permasalahan tersebut penyebabnya apa. Kemudian Pak Sugi juga ternyata sudah punya rencana-rencana luar biasa dan ada komitmen di situ untuk menjalankannya. Secara tidak langsung ternyata Pak Sugi sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Sugi tadi ya. Iya. Gimana perasaannya sekarang Pak? Ya, perasaan saya senang dan bahagia. Tapi di sini yang saya singgung lagi masalah komitmen tadi, orang tua itu setiap bulan itu harus memberikan laporan. Laporan dalam hal ini itu, oh ternyata minggu pertama misalnya di bulan ini, minggu pertama anaknya itu sudah tidak ada masalah. Minggu kedua tidak ada masalah. Minggu ketiga misalnya, oh ini hari ini ternyata itu ikut keluar ke sana, ikut teman-temannya. Akhirnya si orang tua ini harus membuat catatan. Ya. Pulangnya jam 1, akhirnya besoknya itu mangkong atau bagaimana. Oh ternyata ini teman-teman yang ngajak ini laki-laki, terus anaknya itu ikut. Nah ini orang tua itu harus memberikan laporan. Nah itu nanti harus dilaporkan kepada wali kelas. Nah di situ nanti ada semacam tindakan. Apa yang harus dilakukan supaya yang sudah diprogramkan ini komitmennya benar-benar berhasil. Sehingga kami sebagai orang-orang yang pemangku kebijakan itu merasa senang. Oh ternyata program ini benar-benar sudah dijalankan dengan lancar. Kesenangan kami itu, kepuasan kami itu ada di situ. Berarti ini ya continue. Continue. Pelaksanaannya itu continue. Nah hebat sekali Pak. Tentunya ini juga bisa menjadi pembelajaran Pak untuk saya. Jadi ada pandangan, ada hal-hal baik yang nantinya bisa akan saya terapkan di sekolah, bahwa kolaborasi yang continue seperti itu memang bagus sekali dan diharapkan karena ada pemantauan itu hasilnya bisa maksimal gitu nggih Pak nggih. Iya benar. Gimana Pak perasaannya sekarang? Sangat senang dan bahagia karena itu tadi ada terobosan. Alhamdulillah Pak ya. Jadi karena kita sudah menemukan solusinya, Pak Sugi barangkali ada yang ingin disampaikan lagi terkait dengan masalah ini. Ya harapannya dengan kita melakukan kolaborasi, integrasi, diharapkan itu siswa-siswa kita yang khususnya perempuan ya, yang memang laki-laki tetap kita pantau, tetapi kita ini lebih ekstra itu anak perempuan. Karena apa? Anak perempuan itu ibarat itu kita ini berjalan di atas duri. Jadi jangan sampai anak perempuan itu menjadi momok bagi kita, sampai terjadi hal-hal negatif. Karena saat itu banyak sekali kasus-kasus akhirnya terjadi kehamilan. Terus nanti ke depannya siapa yang merawat anaknya ini tadi? Terus masa depannya si anak itu bagaimana? Itu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Setuju Pak. Jadi memang menjaga seperti itu kan memang tidak hanya bisa di sekolah tapi di rumah, dan tentunya harus berkelanjutan. Kolaborasi, pemantauan itu juga penting, tidak hanya untuk siswa perempuan tapi untuk siswa laki-laki juga. Obrolan yang sangat menarik Pak Sugi. Terima kasih atas pengalaman Pak Sugi, bisa memberikan wawasan juga untuk saya. Gimana Pak Sugi? Iya. Sudah ya, senang sekali. Ngobrol dengan Bu Elis, sekarang Bu Elis juga bisa memberikan saran-saran, bisa memberikan solusi yang mana itu sebagai masukan dan tambahan bagi pendidikan di sekolah kami. Tentunya solusi tadi sudah didapatkan dari Pak Sugi. Saya hanya membantu untuk
meyakinkan seperti itu nggih Pak. Iya. Nggih, monggo Pak Sugi. Iya. Terima kasih Bu Elis ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elis. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diana. Alhamdulillah baik sekali Bu Diana. Baik Bu Elis, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Elis bersama dengan coach. Terkait proses coachingnya ini saya sudah memiliki beberapa catatan Bu Elis. Jadi sebelum saya sampaikan nih Bu Elis, saya izin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Oke. Pertanyaan yang pertama nih, dari proses coaching tadi, apa yang sudah Bu Elis lakukan? Apakah sudah mencapai indikator dari keberhasilan yang sudah Bu Elis lakukan? Tadi selama proses coaching tentunya saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian melakukan identifikasi. Saya juga menanyakan rencana aksi dan menanyakan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut Bu, untuk menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Oke. Jadi sama dengan catatan yang saya membuat Bu Elis, dari saya mengamati proses coaching tadi, saya juga ingin menyampaikan hasil catatan saya, yaitu dari coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Elis. Saya melihat potensi besar dalam diri Bu Elis. Bu Elis sudah bisa memberikan sebuah prinsip kemitraan. Jadi mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian Bu Elis juga mampu memotivasi, melihat peluang dalam diri coaching, mampu memandu percakapan dengan baik, dan memiliki pembawaan yang positif. Jadi bagaimana pendapat Bu Elis dari yang saya sampaikan ini? Iya Bu, selama proses coaching tadi saya memang berusaha untuk menempatkan diri saya setara pada coaching, sehingga coaching merasa lebih rileks dan lebih nyaman dalam menyampaikan permasalahannya. Jadi ketika coaching bercerita, saya mengikuti alurnya coaching. Saya membuat coaching nyaman. Saya kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan supaya coaching itu bisa mengidentifikasi apa yang menjadi kegalauannya sampai akhirnya membuat rencana aksi, dan terakhir alhamdulillah coaching bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dari catatan saya juga, saya melihat Bu Elis sudah menerapkan alur tirta sesuai dengan tahapannya dengan baik. Kemudian apakah ada bayangan lagi di benak Bu Elis untuk meningkatkan kompetensi? Jadi adakah kompetensi yang ingin ditingkatkan lagi nanti untuk proses coaching selanjutnya? Untuk proses coaching selanjutnya Bu, saya tentunya ingin meningkatkan kompetensi saya pada present atau kehadiran penuh. Dan di sini saya ingin, kalau tadi kan coaching itu sempat seperti risau, dan seharusnya itu saya mengajak coaching untuk menerapkan teknik stop, tapi di situ saya belum melakukannya. Di kesempatan coaching selanjutnya saya harap saya bisa memiliki kompetensi itu, sehingga saya bisa melakukan proses coaching secara maksimal gitu. Semoga harapan dari Bu Elis nanti untuk proses coaching selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Alhamdulillah secara umum berdasarkan catatan saya, Bu Elis sudah melaksanakan proses coaching ini dengan baik dan luar biasa. Terima kasih Bu Diana. Terima kasih atas bimbingannya Bu Diana. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Gimana kabarnya Bu Diana, sehat? Alhamdulillah sehat, Bapak.
Alhamdulillah sehat ya Bu. Bu Diana, nanti saya akan melakukan proses coachingnya hari ini ya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu kira-kira? Boleh Pak. Oke. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti saya akan mendengarkan respon serta jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan, dan juga harus sesuai juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada yang sedikit akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh Bapak, silakan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence kehadiran penuh. Saya mampu mendengarkan aktif permasalahan dari coaching. Kemudian yang ketiga adalah saya mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ini ya. Terkait dengan kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya kira-kira mana ya spesifik? Yang paling penting menurut saya adalah saya mampu mendengarkan penuh cerita dari coach nanti dan menuntun beliaunya untuk menemukan solusinya. Baik, jadi jika ada 2 ya Bu, yang Ibu kembangkan lebih spesifik tadi mendengarkan aktif ya? Iya, betul. Nah, kira-kira indikator tercapainya apa? Indikatornya tentu saja saya ingin coaching mendapatkan solusi permasalahan ini secara mandiri Pak, dari buat pemikirannya sendiri. Jadi saya bertugas hanya menuntun saja. Jadi coaching dapat melalui alur tirta, coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri. Oke. Indikatornya tercapainya pada saat coach adalah sudah menemukan sendiri atas perintah solusi dan permasalahannya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Iya Bapak. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini selesai kita akan ngobrol-ngobrol santai. Siap Bapak. Silakan. Terima kasih Bu ya. Ya. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Bu Elis. Gimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Bu Diana longgar nggak hari ini? Longgar Ibu, ada apa nih? Saya mau cerita Bu terkait Iya. permasalahan di sekolah ini loh Bu. Iya Bu. Gimana? Jadi gini Bu, saya itu kan ngajar Bu di kelas 12 Saintek 1. Itu Bu anaknya Masya Allah Bu, ada yang tidur, ada yang usil aja gangguin temannya. Nah, saya sudah tegur Bu mereka, kemudian saya ingatkan lagi kepada kesepakatan awal yang sudah dibuat itu loh Bu, bahwa kelas itu harus kondusif supaya belajarnya nyaman. Ya hari itu mereka ya oke, nurut gitu ketika ditegur. Minggu depan ngulang gitu lagi Bu pada saat saya ngajar, makanya Bu pusing saya ini dengan kondisi mereka. Jadi dari obrolan ini apa yang ingin Bu Elis dapatkan? Saya ini ingin cari jalan keluar Bu, atau solusi dari permasalahan saya ini. Jadi menurut Ibu kira-kira kenapa nih siswanya kok ada yang tidur setelah mereka membuat kesepakatan sendiri Bu ya, kok tidak dikerjakan gitu? Kenapa Bu? Apa Bu ya? Pertama itu mungkin karena jamnya itu siang Bu. Jadi di kelas 12 Saintek 1 itu memang saya ngajarnya siang setelah sholat zuhur gitu Bu ya. Mereka itu kan setelah sholat kan setengah 1 gitu ya sampai jam 2. Nah mungkin itu cuacanya juga panas, bisa jadi itu. Kemudian saya itu sudah menerapkan metode pembelajaran loh Bu ya, supaya anak-anak itu niatnya itu supaya nggak bosen gitu. Tapi kok ya masih gitu. Coba nih Bu Elis ceritakan metode apa Bu yang sering Ibu gunakan untuk pembelajaran di kelas? Saya itu Bu menerapkan metode ceramah Bu, karena kan memang saya lebih nyaman kalau pakai ceramah gitu Bu, dan menurut saya itu efektif. Kan materinya itu banyak. Nah supaya lebih cepet gitu Bu ya, selesai gitu. Makanya targetnya itu biar terpenuhi. Saya seringnya pakai ceramah memang Bu, gitu. Jadi menurut Bu Elis ini ceramah itu
Bu ya. Iya Bu. Apa tidak ada cara lain Bu? Metode yang bisa Ibu gunakan untuk pembelajaran di kelas? Ya harusnya ya ada Bu. Ya mungkin harusnya itu memang mengubah Bu ya dari metode ceramah itu Bu ya. Padahal saya itu juga sudah bikin media loh. Tapi ya apa media saya itu kurang menarik ya Bu ya. Kan PPT kosong, PPT template gitu loh Iya, Bu. iya. Menurut saya itu biar nggak nulis terus di papan dan materi saya salin di PPT. Niatnya kan anak-anak itu supaya tertarik. Tapi kok ya masih ngantuk gitu loh Bu. Jadi kira-kira untuk metode mengajar dan media pembelajaran ini boleh sudah maksimal. Iya. Apa nih kalau kelanjutannya yang bisa Bu Elis lakukan untuk membuat siswa lebih bersemangat lagi? Rencananya Bu ya, Iya. saya itu mau cari-cari referensi gitu Bu, metode-metode mengajar terbaru, kemudian media-media yang bisa tampilannya menarik gitu Bu ya. Itu untuk upgrade gitu Bu, supaya cara mengajar saya itu juga tidak membosankan. Dan yang paling penting itu Bu, saya itu maunya refleksi Bu. Karena selama ini kan saya belum pernah gitu Bu melakukan refleksi, supaya saya tahu hal apa yang masih kurang dari cara saya mengajar gitu. Kapan nih Bu Elis mulai melakukan refleksi? Terus apakah hanya kepada siswa nih target refleksinya? Nah, rencananya Bu dalam waktu dekat ini Bu, saya itu rencananya akan melakukan refleksi kepada siswa yang bermasalah dan kepada seluruh siswa gitu Bu. Dan saya juga akan melakukan refleksi diri Bu. Caranya bagaimana Bu untuk menerapkan refleksi tersebut? Untuk refleksi siswa yang bermasalah Bu, saya pastinya akan menasehati gitu Bu. Kemudian saya akan menegur seperti itu. Kemudian saya ajak untuk menerapkan praktek segitiga restitusi untuk menangani mereka. Kemudian untuk seluruh siswa itu rencananya kan saya akan menanyakan kepada mereka hal-hal baik apa yang sudah saya terapkan di kelas dan hal-hal yang masih kurang apa yang perlu saya terapkan di kelas, itu sebagai bahan untuk refleksi diri saya Bu. Begitu. Jadi selain dan menasehati tadi Bu ya, kira-kira ada tidak cara lain yang dapat Bu Elis lakukan? Rencananya Bu, cara lain itu saya itu maunya mengubah metode mengajar. Selama ini kan saya belum pernah itu Bu bentuk kelompok-kelompok gitu Bu. Jadi los aja karena saya yang metode ceramah di depan berpusat pada saya. Rencananya besok itu Bu saya bentuk kelompok-kelompok. Kemudian mereka nanti kan diberikan ke APD gitu supaya mereka bisa berkolaborasi. Selain itu, mereka itu mau saya berikan kayak kuis gitu Bu. Jadi mereka itu semangat gitu. Pembelajaran juga akan saya ubah jadi kayak indoor outdoor gitu Bu. Jadi biar tergugah gitu Bu. Nggak ngantuk lagi. Jadi idenya bagus sekali Bu sebenarnya. Jadi Bu Elis ini bisa berinisiatif membuat permainan ya Bu ya dalam kelompok, sehingga harapannya siswa dapat lebih bersemangat untuk mengikuti pelajaran Bu Elis. Kemudian dalam waktu dekat apa yang akan Ibu lakukan? Dalam waktu dekat saya akan mengingatkan kembali anak-anak kepada kesepakatan kelas di awal saya kumpulkan. Kemudian saya akan memetakan kebutuhan belajar mereka Bu. Nah dari situ kan saya akan mulai merubah model pembelajaran saya. Kemudian saya akan menggunakan media-media yang menarik gitu Bu tampilannya. Dan satu lagi yang paling penting, saya akan mencoba untuk membuat refleksi di setiap akhir pembelajaran saya supaya saya tahu hal apa nantinya yang perlu saya perbaiki ke depan gitu. Bagus sekali Bu Elis. Saya sangat mendukung dan semoga ada perubahan semangat dalam diri siswanya Bu Elis. Dari cerita Bu Elis tadi, saya dapat mengidentifikasi penyebabnya. Jadi Bu Elis juga dapat menemukan solusinya Bu Elis ya. Ternyata Bu Elis sudah mempunyai rencana sendiri. Secara tidak langsung Bu Elis sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Elis. Ya Alhamdulillah Bu, saya itu lega Bu kalau sudah cerita gini. Jadi saya itu semakin yakin bahwa rencana-rencana yang sudah saya buat itu ternyata sekarang jadi yakin ternyata ada solusi dari permasalahan saya. Sebelumnya kan saya itu
galau. Tapi setelah cerita dengan Bu Diana, saya menjadi lega. Saya bisa merencanakan ke depannya langkah-langkah saya itu baiknya seperti apa untuk mengatasi anak-anak. Terima kasih sekali ya Bu Diana. Sama-sama Bu Elis. Cerita Bu Elis ini juga jadi pembelajaran, pengetahuan baru bagi saya. Jadi jika saya nanti menemukan permasalahan tersebut di kelas, saya juga dapat mengikuti nih refleksi diri ya, seperti yang akan Bu Elis lakukan. Terima kasih atas waktunya Bu Iya, Diana. sama-sama Bu Elis. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Diana. Waalaikumsalam Bapak Supriyanto. Oke. Salam bahagia dan sejahtera bagi Ibu Diana ya. Semoga di sore ini Tuhan memberkati Ibu Diana dan Ibu Diana diberikan kesehatan. Amin. Kita panjatkan puji Tuhan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, Bu Diana ya. Alhamdulillah tadi apa yang dilakukan oleh Bu Diana sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah Bapak. Nah, setelah melakukan observasi bersama Puja tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa saja sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian? Pada proses coaching saya berusaha untuk tetap di alur tirta. Yang pertama pastinya saya harus kehadiran penuh Pak ya, presence, mendengarkan aktif coach saya untuk menjelaskan permasalahannya sehingga saya bisa melalui percakapan tersebut melalui alur tirta. Yang pertama adalah tujuan dari percakapan tersebut. Yang kedua, saya mampu mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, membantu menuntun coach menemukan rencananya, dan yang terakhir adalah komitmennya untuk rasa tanggung jawabnya. Oke, baik, karena Bu Diana sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati ada beberapa catatan ya Bu Diana, karena Ya, sudah Pak. berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach. Setelah itu melakukan identifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan berjalan dengan baik dan lancar. Oke, karena saya tadi sudah mendengarkan percakapan dengan Ibu, dengan coach Ibu sudah fokus dengan terhadap coach, arahannya di situ Ibu sudah ada presensi atau kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa. Apa yang Ibu lakukan pada proses coaching hari ini? Mudah-mudahan Ibu selalu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching di lain hari atau di kegiatan berikutnya. Oh ya, untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Nah, tentu saja yang utama adalah saya ingin mendalami lebih jauh lagi konsep coaching melalui tahapan alur tirta Bapak, supaya coaching selanjutnya saya dapat menjalankan prosesnya dengan lebih baik lagi. Baik, sangat hebat sekali Ibu ya dalam mendalami alur tirta ini supaya Ibu lebih baik lagi ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sesi diskusi tanya jawab hari ini, setelah melakukan observasi di kegiatan coaching berikutnya, kita ini bisa lebih baik lagi ya. Di sini saya tidak banyak kata Bu ya, hanya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu yang sudah Ibu berikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan.